Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal Madinah. Kita akan menuju ke Makkah. Akan melanjutkan iktikaf di sana. Ya, sekarang tanggal cek 30. 30. Sampai ketemu di Makkah. Jadi kita semua bapak-bapak pakai baju ihram ya. Oke. Saya jadi ingat waktu naik haji dulu. Baik, selamatkan haji ditempatkan dalam rukun Islam yang kelima. Salah satu hikmahnya karena umrah ini hanya bagi yang mampu, dan bagi Al-Quran pun menyatakan bahasanya wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan bukan dengan kata wa akmalu, tapi dengan wa atimmu. Artinya banyak sekali kekurangannya dibanding dengan kata akmalu. Kalau akmalu sedikit kurangnya, tapi kalau atimmu itu banyak sekali kurangnya. Oleh karena itu jangan pernah kita merasa bahwa ketika kita melaksanakan umrah cukup sekali umrohnya, yang lain tidak apa-apa. Padahal Allah sendiri yang berfirman wa atimu, sempurnakan ibadah umrahmu, sempurnakan ibadah umrahmu dari mulai sebelum pelaksanaan, ketika pelaksanaan sampai selesai, supaya niat kita menjadi umrah yang mabrur terpenuhi oleh kita sendiri. Selanjutnya, yang kedua, bagi orang yang melaksanakan ibadah umroh adalah rukunnya tawaf dari mulai Hajar Aswad sampai Hajar Aswad kembali. Satu putaran dan banyaknya adalah tujuh putaran. Dari mulai Hajar Aswad sampai Hajar Aswad, apa ada doa yang ditentukan? Tidak ada doa yang ditentukan. Hanya ketika ibu bapak mengikuti talafut doa yang kami bacakan, maka insya Allah tidak akan ada jeda ketika kita melaksanakan ibadah umroh dalam tawaf untuk ngobrol. Tidak ada jeda untuk keluar-kelurik sana sini dan fokus mendengarkan apa yang didengar di dalam headset ketika saya berbicara di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dengarkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka umratan mabruran wa sya'yan masykuran wa danban maghfuran wa tijaratan lan tabura ya alima ma fi sudur. Akhirnya ya Allah minadz dzulumati ilan nur dan lain sebagainya. Silakan ikuti saja. Bapak Ibu nggak usah khawatir ketika Ibu Bapak melaksanakan semua yang kita bacakan doa bersama-sama. Mudah-mudahan jadi wasilah keberkahan, wasilah kemakburan, wasilah kemudahan, wasilah kelancaran, dan mudah-mudahan jadi wasilah Allah ridho setiap langkah-langkah yang kita lakukan ketika kita melaksanakan tawaf di kota suci Makkah Al-Mukarramah, terutama di samping Ka'bah Al-Musyarrafah. Karena ketika kita tawaf adalah tempat mustajab dari doa-doa kita. Silahkan kalau ibu bapak punya hajat sendiri berdoa, silahkan. Kenapa kami bacakan sesuai dengan buku? Supaya kita tidak lupa. Karena ketika kita tawaf kurang berarti tidak sempurna tawafnya. Begitupun ketika kita lebih berarti tidak sempurna. Harus pas tawafnya itu 7 putaran. Yang selanjutnya adalah sa'i. Sa'i minas sofa ilal marwah. Dari mulai sofa menuju ke marwah. Ketika kita sa'i dari sofa ke marwah dihitung 1, marwah ke sofa dihitung 2, dan harus berakhir di marwah. Itu sa'i yang dilakukan sebanyak 7 putaran. Diawali di sofa dan berakhir harus di marwah. Ketika kita sa'i berada di sofa kembali, itu bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Begitupun kita di marwah, ketika kita sa'inya di marwah, bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Bisa 5, bisa 7, bisa 9, seperti itu. Makanya kenapa ada doa yang dipimpin, kenapa ada doa yang dibacakan bersama-sama? Karena ketika kita berdoa bersama-sama supaya memudahkan, sudah berapa putaran doa itu kita baca, itu lebih memudahkan kita. Dan jika ibu punya doa khusus ketika sa'i, dipersilahkan. Kami tidak memaksa kepada ibu bapak ya bunda yang memang punya keilmuan yang mumpuni untuk melaksanakannya, silahkan laksanakan. Insya Allah sesuai dengan apa yang ibu bapak ketahui, sesuai dengan apa yang ibu bapak pahami, sesuai apa yang ibu bapak pelajari, silahkan. Kami tidak mungkin memaksa apa yang ibu bapak punya keilmuan secara mumpuni dan bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Ketika tidak, maka ikutilah insya Allah apa yang saya sampaikan, apa yang saya utarakan, apa saya yang berikan. Mudah-mudahan nanti insya Allah bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah
nanti ibu bapak berdalih kita tidak mabrur karena bimbingan kami, saya pun akan mengadu kepada Allah, kepada guru saya. Ketika guru saya mengadu pun kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, itulah sanad keilmuan. Kenapa harus bersanad? Supaya kita saling mengadu kepada guru kita masing-masing. Ketika kita mengadu akhirnya sampai kepada Rasulullah, maka tidak ada yang bisa mengadu ketika sudah sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa butuh sanad ketika kita berilmu, dan ilmu itu kita gunakan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Dan selanjutnya yang keempat adalah tahallul. Tahallulnya adalah mencukur gunting rambut. Ibu-ibu tidak diperkenankan digunting oleh selain mahramnya. Begitupun bapak-bapak jangan menggunting orang yang bukan mahram kita. Ya, ibu-ibu digunting oleh suaminya atau oleh anaknya boleh, silahkan. Oleh teman sekamarnya perempuan lagi silahkan. Tetapi harus yang sudah bertahallul. Tidak boleh mentahallul orang sebelum kita bertahallul, sebelum kita dipotong, sebelum kita dipotong rambutnya. Minimal 3 helai untuk perempuan atau 1 buku untuk perempuan. Dan kesunahan bagi bapak-bapak adalah dipotong gundul pacul. Artinya dipotong pendek, dibotakin. Kenapa? Karena kesunahan. Doanya dari Nabi 3 kali. Doakan kami ya Rasul, Allahumma gfir warham lil muhallikin. Doakan kembali aku ya Rasul, Allahumma gfir warham lil muhallikin. Doakan aku kembali ya Rasul, Allahumma gfir warham lil muhallikin. Doakan aku kembali ya Rasul, Allahumma gfir warham lil muqassirin. Jadi yang botak gundul didoakan Nabi 3 kali. Bagi yang cukur hanya pendek ataupun sebagian, didoakan Nabi 1 kali saja. Silakan, pilihan ada di bapak-bapak. Mau botak dan gundul itu 3 kali doa Nabi. Kalau mau cukur pendek ataupun sebagian, doa Nabi hanya sekali bagi orang lil muqassirin, bagi orang yang cukur pendek, seperti itu. Yang terakhir, yang kelima adalah tertib. Harus melaksanakan dengan secara berurutan. Apa yang dilakukan? Mulai pertama niat menjatuhkan. Nah, ini kebetulan sudah banyak ya. Bir Ali ada di sebelah kanan ibu bapak. Kita sudah sampai ke Bir Ali karena jaraknya hanya 12 km dari kota Madinah, dari Masjid Nabawi, jadi tidak terlalu jauh. Oleh karena itu cepat sekali kita sampai ke Bir Ali. Insya Allah larangan akan kami kembalikan atau kami jelaskan setelah kita ngambil miqat ataupun ngambil niat di tempat ini. Dan insya Allah sampai saat ini tidak ada yang batal ya. Semuanya masih punya wudhu ya. Insya Allah kita akan langsung sholat sunat tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu kita sholat sunat ihram. Karena sudah waktunya duha, jadi kita akan dua rakaat saja. 2 rakaat sholat sunat tahiyatul masjid, 2 rakaat sholat sunat ihram. Kemudian kalau mau tambah silakan 2 rakaat sholat sunat duha. Dan langsung kita menuju kembali ke titik kumpul. Titik kumpulnya akan kami sampaikan di mana supaya Bapak Ibu tidak bingung. Kita mau di Masjid Bir Ali mau melakukan sholat sunnah. Kita berada di Masjid Bir Ali mau melakukan sholat sunnah ya. Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah ihram, sholat sunnah. Pak, sholat sunnah apa aja ya? Tahiyatul masjid, kemudian sholat sunat ihram, terus sama duha boleh. Duha ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melaksanakan umroh ke Makkah Al-Mukarramah. Kita hari ini mulai dari Masjid Bir Ali telah melakukan 3 sholat sunnah, yaitu sholat tahiyatul masjid, sholat ihram, 1 lagi sholat duha. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Semoga sahabat Blangkon mengikuti kegiatan umroh kami dari Rivi Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditutupi dan sampai lutut di bawah lutut. Mabaina untuk laki-laki. Untuk perempuan kullu badan illa wajhi wa yadain, kecuali wajah dan telapak tangan. Bagi yang memakai cadar pun tidak boleh memakai cadar. Dibuka terlebih dahulu ataupun memakai penghalang cadar, jangan sampai menutupi wajah secara langsung. Kemudian Bapak Ibu tidak boleh mencabut
kuku, kulit, rambut, bulu yang menempel langsung pada tubuh dengan benda apapun, secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, kemudian tidak boleh memakai wangi-wangian apapun bentuknya, fresh hair, balsam, oil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dalam hati sebutkan niat saya berihram untuk umrah karena Allah Ta'ala. Niat saya sengaja berihram untuk umrah karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dalam hati sebutkan aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Dalam hati aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah dan ihramnya karena Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal hadhihi al-umratana umratan maqburan wa sya'yana sya'yan mashkuran wa danbana danban maghfuran wa tijaratan lan tabura ya alima ma fi sudur. Akhirnya ya Allah minal dhulumati ila akhirnya ya Allah minal dhulumati ila. Allahumma nawwir qulubana waqsah lisanana li qiraatil hadis wal qur'anil karim. Allahumma ahsin aqibana fi umuri dunya wal akhirah wa la tu'aqib fid dunya wal akhirah. La taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah mutawif telah membacakan niat umrah. Larangan-larangan tidak boleh dilanggar. Insyaallah larangan akan saya sampaikan nanti di bis untuk lebih mengingatkan kembalinya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita sudah membacakan niat umroh, sekarang sedang menuju Mekah Al-Mukarramah. Sampai ketemu di sana. Perjalanan menuju Mekah. Perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah. Sa'inya di bawah, jangan di atas. Selesai tawaf. Iya. Kita barusan selesai tawaf. Mengelilingi Ka'bah 7 kali, suasananya penuh sekali. Tarik. Ibadah umroh kita kali ini Allah terima. Allah jadikan ibadah yang mabrur, yang makbul, hajat-hajatnya Allah kabulkan, yang punya penyakit Allah sehatkan, dan semoga keluarga kita kelak dikumpulkan bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk hari ini, Ibu Bapak Ayah Bunda semua, sehat terus, kompak terus, berkah terus insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.